Ada yang sudah selesai? Kurang 2, Bu. Oke, kurang 2 ya. Tolong kalau saya bertanya ada yang menjawab ya, jadi saya tidak merasa sendirian di sini. Ya, Bu. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ya, saya sudah selesai, Bu. Empat. Baik, ada yang sudah selesai? Baik, ada yang sudah selesai? Kalau yang sudah selesai, tolong diangkat tangannya, dibacakan dari situ, nggak apa-apa. Dibacakan inisial namamu apa saja coba. Tidak boleh. Tidak boleh mati. Marcella sudah bisa membacakan inisial kamu? Sudah, Bu. Oke, silakan. Oke. Nama Stella.
Sela, ya. S. Suka menolong dan baik hati. Iya, sebentar. Suka menolong dan baik hati. Bagus, terus. Hebat dalam situasi apapun. Mantap, hebat dalam Situasi. situasi apapun. E. Empati kepada seseorang. Empati kepada seseorang atau semua orang? Seseorang. Seseorang, oke. Seseorang. L. Lebih kepercayaan diri semua orang dan suatu masalah. Lebih kepercayaan diri Semua orang dan suatu masalah. semua orang dalam suatu masalah. Oh, maksudnya kamu lebih percaya diri dibandingkan orang lain ketika menghadapi permasalahan yang sama ya? Ya, betul. Oke, bagus. Sela, Anya? A. Anak yang selalu semangat belajar dan percaya diri. Anak yang selalu semangat belajar dan Percaya diri. mandiri. Percaya diri. Oh, percaya diri. Sudah. Udah. Alhamdulillah. Bagus sekali, Sela. Jadi S-nya suka menolong dan baik hati, kemudian hanya hebat dalam situasi apapun, E-nya empati kepada seseorang, I-nya, L-nya lebih kepercayaan diri semua orang dalam suatu masalah, kemudian A-nya anak yang selalu semangat belajar dan percaya diri. Ya, bagus sekali. Ya, makasih. Ya, ini bagus sekali. Ini adalah sebuah harapan atau mungkin bisa dikatakan sebagai doa juga. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Semoga kamu sesuai dengan apa yang kamu inginkan sama kamu hari ini ya. Oke, bagus sekali masalah. Mungkin ada yang lain? Ada Bu, Dian. Oh, Dian. Oke, silakan Dian. Dian ada di situ gabung dengan kamu atau punya akun sendiri? Saya pakai akunnya Marcella, Bu. Oke, baik. Oh iya, berarti nggak apa-apa ya. Jadi satu akun untuk dipakai beberapa orang tidak apa-apa. Yang penting jaga jarak. Ya, Bu. Oh, tadi sudah apa, Dik? Baik, kita mulai dari Dian. D-nya apa, Dian? Dengan penuh perasaan saat menilai. Dengan penuh perasaan saat menilai. perasaan bisa dinilai. Saat menilai. Oh, saat menilai. Ya. Bagus nih. Kamu orangnya jeli berarti. Kemudian I-nya? I-nya ingin mengetahui sesuatu yang lebih dalam. Ingin mengetahui sesuatu yang lebih dalam. Ingin mengetahui sesuatu yang lebih dalam. Oke, berarti kamu punya rasa keingintahuan yang tinggi ya. Bagus. Anya? Anya anak yang mudah untuk belajar dan berempati pada orang lain. Mudah belajar dan berempati kepada orang lain. Ya, bagus. Anya? Niat yang tinggi dalam mencapai cita-cita dengan penuh keikhlasan dan penuh semangat. Dalam mencapai cita-cita dan dengan penuh keikhlasan dan penuh semangat. Dengan penuh keikhlasan dan semangat. Bagus. Ya, bagus sekali dia. Kamu artikan sendiri menjadi dengan penuh perasaan saat menilai, berarti kamu mengutamakan perasaan, kemudian I-nya ingin mengetahui sesuatu yang lebih dalam, kamu punya rasa keingintahuan yang luar biasa, kemudian A-nya, anak mudah belajar dan empati kepada orang lain, bagus, kemudian N-nya, niat yang dalam, mencapai cita-cita dan penuh keikhlasan dan semangat. Ya, tetap semangat Dian. Saya aminkan doa kamu hari ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Semoga apa yang kamu tulis hari ini benar-benar bisa terwujud dalam kegiatan kamu sehari-hari. Oke, yang lain masih ada? Kan, Bu. Ya, siapa? Niken. Oh, Niken. Oh, ini berkelompok ini ya.
Ini kan di akunnya Marcella. Ya. Berarti yang hadir di room chatnya Bu Guru berarti banyak, harusnya tidak 18, mungkin lebih dari 20 lebih ya, karena satu akun ternyata dipakai oleh beberapa anak. Iya, bagus sekali idenya, kamu bisa bergabung dengan teman kamu. Apa nama tadi? Niken. N-nya apa Niken? Apa namanya? Bisa dimulai. Namanya siapa? Namanya Niken. Namanya Niken. Terus N-nya? N niat untuk menghadapi semua tantangan. Oke, N. Niat untuk menghadapi semua tantangan. I-nya? Ingin mengetahui rasa peduli kepada orang lain. Ingin mengetahui rasa peduli. Ingin mengetahui rasa peduli kepada orang lain. Terus Kak, keikhlasan terhadap orang. Oke, kamu punya. Berarti kalau membantu orang ikhlas ya? Keikhlasan kepada terhadap orang lain. Pada orang lain bolehlah. Terus E-nya? Empati kepada seseorang. Empati kepada seseorang, ya, pada orang lain tentunya. N-nya? N. Niat yang baik untuk diri sendiri. Niat yang baik untuk diri sendiri. Niatnya 2 kali ya, nggak apa-apa nih Ken. Pertama adalah niat untuk menghadapi sebuah tantangan. Ya betul nih kan, hidup ini adalah sebuah tantangan, jadi kamu harus siap untuk menghadapi apapun. Kemudian yang kedua, I-nya ingin mengetahui rasa peduli kepada orang lain. Ya, kamu ingin mengetahui orang lain dan peduli juga kepada orang lain. Kemudian K-nya keikhlasan, kemudian E-nya empati, dan N-nya niat lagi, niat yang baik untuk diri sendiri. Ya, bagus nih kan. Yang lainnya bisa ditahan dulu, kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Nanti jangan lupa difoto, dikirimkan ke link, nanti akan saya bagikan. Oke, kita lanjutkan. Ya. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Untuk yang terpental atau yang keluar, silakan bisa mencoba masuk lagi ataupun gabung lagi. Iya, Bu. Iya, terima kasih. Saya tampilkan slide berikutnya, kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan masuk ke kompetensi pembelajaran kita. Yang pertama adalah membaca teks cerita inspirasi, kemudian melengkapi kalimat pada paragraf yang rumpang, menyusun teks cerita inspirasi. Nah, nanti kegiatannya mengamati gambar, kemudian memilih gambar tersebut, kemudian menyusun kerangka dan membuat cerita inspirasi. Ini nanti yang keempat ini yang nanti kita akan lakukan. Oke, kita lihat untuk materi kita. Di situ ada link YouTube. Kalian bisa lihat di YouTube. Kalau misalnya ada kuotanya, nih saya share di. Nah, saya share di chat room. Kalian tinggal klik saja untuk melihat materi kita hari ini. Motor serangan. Atau saya tayangkan saja. Ya. Apakah dapat tidak? Iya, Bu. Ya, saya tayangkan saja ya, nanti biar nanti lebih mudah untuk melihat. Mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Ada 9 menit. Terlihat dari situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerita inspiratif
Mana gue? Inhasan 4.12 mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam cerita inspiratif dan memperhatikan struktur cerita dan aspek bahasaan. Berah, sana berah. Gitu lah. Indikator pencapaian kompetensi. Saya langsung cut agak jauh. Bener. Karena waktunya. Secara jelas dibagi Udah, pokoknya. atas 3 bagian. Wajib cerita inspiratif lihat model, yaitu satu, awal. Seseorang memiliki tantangan atau kesulitan yang ingin atau harus diatasi. Dua, tengah atau keputusan dan tindakan diambil sang tokoh pahlawan untuk mencapai tujuan. Kesulitan demi kesulitan sering dihadapi. Tiga, akhir. Sukses diraih dan ada hasil positif sebagai akibat keputusan dan tindakan sang tokoh. Ya, saya hentikan saja ini materinya. Saya lebih ke ini saja, ke materi yang ada apa masalah? Ada yang mau ditanyakan? Mengangkat tangan tadi. Tugasnya yang 3 dan 4 ya, Bu? Tugasnya Mas belum, nanti saya lihat dulu di screen. Ya, Bu. Iya, tugasnya ada di classroom itu. Sudah terlihat lagi tampilan dari ini. Ayolah. Ini nggak remote. Sudah terlihat tampilan berikutnya? Halo? Halo? Halo kelas 9. Sudah. Ya, sudah terlihat tampilan. Sudah. Kita masuk ke aktivitas belajar 1. Tadi saya anggap sudah lah, karena sudah disampaikan materi kemarin, bagaimana apa itu pengertian cerita inspirasi, apa itu ciri-cirinya, kan sudah. Kita langsung lanjut ke aktivitas kegiatan yang kedua. Silahkan nanti kalian memetakan minat siswa, minat kalian sendiri, apa yang kamu minati. Misalnya tentang tokoh, tentang kesehatan, tentang pendidikan. Saya tulis di kolom chat, ya. Nanti kalian bisa menentukan. Saya tuh lebih suka dalam bidang pendidikan, saya lebih suka dalam bidang pembelajaran
saya lebih suka dalam bidang kesehatan gitu. Oke, seperti itu ya. Guru sudah pernah kan ya? Sudah. Halo? Sudah. Oke, kita ada yang minatnya dalam bidang seni, dalam bidang olahraga gitu ya. Oke, kita akan menggunakan itu untuk pembelajaran kita saat ini juga. Kita lihat ke selanjutnya. Di pembelajaran kita kali ini ada yang namanya diferensiasi proses, di mana hari ini Bu Guru memberikan pembelajaran melalui 2 kegiatan. Yang pertama dengan menggunakan GCR, Google Classroom yang sedang kita ikuti. Kemudian yang kedua, Bu Guru juga menayangkan dalam bentuk di WA Group ini. Di WA Group juga ada pembelajaran di sini. Untuk anak-anak yang terkendala sinyal, kalian bisa mengaksesnya di WA Group. Jadi hari ini namanya diferensiasi proses, itu adalah pembelajaran yang menggunakan berbagai model karena keadaan peserta didik atau keadaan siswa. Bagi siswa yang bisa masuk ke Google Classroom, guru menyediakan pembelajaran di Google Classroom. Bagi anak-anak yang bisa mengakses melalui Meet seperti yang sedang kita lakukan juga bisa mengakses. Kemudian yang tidak bisa mengakses Classroom, yang tidak bisa mengakses lewat Meet, dan yang mungkin sedang ada kepentingan hari ini, dia bisa melihatnya di WA Group, karena WA Group itu bisa dilihat sampai nanti, ya sampai besok. Nah itu namanya diferensiasi proses pembelajaran ya sama, tetapi cara penyampaiannya berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang dialami oleh murid, oleh kalian. Jadi seperti itu ya. Terima kasih yang sudah bisa bergabung melalui Meet karena bisa bertemu langsung, melihat langsung dan berbicara langsung dengan saya. Seperti itu namanya diferensiasi proses. Baik anak-anakku, kita lanjutkan untuk aktivitas kegiatan yang ketiga. Ini membaca cerita inspirasi. Ini ada dua slide, 2 layar. Akan saya bacakan, nanti kalian melengkapi, kira-kira melengkapinya bagaimana. Baik, kita mulai. Saya akan bacakan karena untuk yang lewat WA mungkin tidak bisa membuka sekarang, jadi saya bacakan saja untuk cerita inspirasi hari ini. Baik, saya bacakan cerita inspirasi yang berjudul Perjuangan 3 Sahabat Membuat Aplikasi Transfer Antar Bank Gratis. Raffi Putra Aryan, Lukman Sungkar, dan Ginanjar Ibnu Solihin adalah alumnus Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia yang mendirikan sebuah aplikasi untuk transfer antar bank gratis, FlipAid. Dengan FlipAid, pengguna yang memiliki bank yang sudah bekerja sama dengan FlipAid dapat saling mengirim uang tanpa perlu membayar biaya transfer antar bank yang umumnya berjumlah Rp6.500 per transaksi. Ide membuat Flip bermula dari pengalaman kami saling meminjam dan mentransfer uang ketika kami masih kuliah, kata Raffi Putra Aryan, salah satu CEO founder FlipAid. Di tahap awal, Flip diminati mahasiswa. Ketika itu, FlipAid mengelola pengiriman dana ke berbagai rekening bank yang nilainya sekitar 60 juta per hari. Hal ini memicu Raffi, Lukman, dan Anjar untuk menyempurnakan sistem dan infrastruktur Flip, antara lain dengan memberi server serta memutakhirkan sistem pendaftaran dan keamanan. Awalnya, pemasaran FlipAid hanya dilakukan dari mulut ke mulut maupun melalui media sosial. Namun seiring dengan membludaknya pendaftar, akhirnya FlipAid pun mendapat kucuran modal dari investor dan dari penggalangan dana untuk ekspansi bisnis, maka sistem FlipAid pun dibenahi. Kinerja FlipAid juga dipantau Bank Indonesia atau BI agar memenuhi syarat kegiatan usaha pengiriman uang atau KUPU. BI pun memberikan
pendampingan kepada para pendiri VIP ID, dan pada akhirnya VIP ID mendapat izin resmi dari Bank Indonesia di tahun 2016. Hingga saat ini VIP ID sudah memfasilitasi transfer bank secara gratis. Nah, itu cerita inspirasinya. Silakan kalian setelah mencermati atau mendengarkan dari yang saya bacakan tadi, lengkapi bagian struktur yang hilang dengan paragraf yang sesuai dengan isi cerita. Jadi kalian membuat penutupnya ini sekitar ya 1, 2, 3, 4, 5 kalimat lah. Saya tunggu berapa ya? 5 menit. Silakan kalian tulis. Nanti nama kegiatannya aktivitas belajar lanjutan melengkapi paragraf yang tidak lengkap. Silakan, waktu 5 menit. Tadi sebentar. Kodane ya? Hah? Kisian kodane kudu. Mampus. Kita dioseng. Cek. Aduh. Ini masalah. Kodane.
Bagaimana? Sudah selesai? Oke, bisa di pending dulu. Kita lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Halo kelas 9. Halo Bu. Suaranya mana? Oke, masih ada di situ ya? Masih stay di situ ya? Ya. Terima kasih. Kasih. Kita lanjutkan yang tadi nanti tinggal difoto saja kirim ke guru. Sudah 5 menit. Kita masuk ke aktivitas pembelajaran yang maaf, ini keempat harusnya. Aktivitas pembelajaran yang keempat, cermati gambar-gambar berikut. Ada 4 gambar. Nah, kelihatan ya gambarnya di situ ya? Kelihatan ya Bu, kelihatan. Terima kasih. Ada 4 gambar. Ya, ini yang pertama adalah yang A. Gambarnya siapa ini? Ya, Bibi. Bibi. Ya, siapa beliau? Jabatan tertingginya pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Oke, ini ya. Ini adalah tokoh yang sangat menginspirasi. Kemudian yang kedua, gambar apa ini? Ibu. Seorang ibu. Seorang ibu sedang memeluk anaknya. Ada tulisannya, tangan halus dan suci telah apa ini? Jiwa dan hidup ini rela dia berikan. Ya, itulah ibu ya. Jiwa raga itu pasti diberikan untuk anaknya. Ini seorang ibu bisa menjadi inspirasi. Kemudian yang gambar ketiga, nah ini gambar nakes. Nakes itu singkatan dari tenaga kesehatan. Nah, nakes ini dia menggunakan APD, alat pengaman pelindung diri lengkap komplit. Mereka istirahat, ada yang tertidur, ada yang letak, duduk santai. Nah, ini adalah mereka yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Nah, bagaimana perjuangan mereka di garda paling depan untuk menghadapi pandemi yang sedang berjalan, yang sedang berlangsung di dunia ini. Nah, itu menginspirasi bagaimana mereka rela berjuang, rela untuk berusaha menolong sesama manusia. Mereka sampai tertidur seperti itu. Nah, itu adalah inspirasi. Kemudian yang terakhir adalah sekolah di masa pandemi. Gambar apa ini ya? Gambar siswa dengan sekolahannya ya. Nah, kira-kira sekolah di masa pandemi ini bagaimana menurut kalian? Apakah menyenangkan? Tidak. Tidak menyenangkan, jujur sekali. Tidak menyenangkan ya. Nah, nanti kalian bisa menuliskan. Nah, dari 4 ini kalian tidak mengerjakan 4-4-nya. Tapi kamu pilih satu di antara 4 ini. Nah, 4 ini kan ada 4 ini. Ada gambarnya tokoh kita, B.J. Habibie, kemudian seorang ibu, kemudian perjuangan tenaga kesehatan, dan sekolah di masa pandemi. Nah, dari keempat ini, kalian hanya mengerjakan satu saja sesuai dengan minat kamu. Kenapa hanya satu? Ini namanya pembelajaran secara berdiferensiasi lagi. Ini namanya diferensiasi. Jadi, kalian memilih tema yang sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan bakat, sesuai dengan minat kamu. Bu, saya sukanya di bidang kesehatan karena besok saya mau jadi perawat, saya mau jadi dokter, mau jadi bidan. Nah, berarti kamu nanti bisa membuat yang ini, yang ketiga. Bagaimana seorang tenaga kesehatan bisa menginspirasi kita dalam hal membantu merawat orang-orang yang sakit. Nah, itu. Atau mungkin suka ini, Bu, saya lebih terinspirasi kepada ibu saya karena ibu saya adalah orang yang paling baik di dunia ini. Nah, kamu bisa menceritakan ibumu, bagaimana ibumu bisa memberikan inspirasi kepadamu. Nah, itu. Atau yang pertama ini, B.J. Habibie. Ini kan orang yang sangat pintar ini, IQ-nya itu di atas rata-rata. Mungkin paling tinggi se-Indonesia ini IQ-nya ini. Saya ingin seperti Bapak B.J. Habibie, Bu, yang pintar, yang rajin,
kemudian berprestasi, kemudian bisa sekolah di luar negeri, beasiswa, jadi orang penting, jadi orang terkenal. Nah, itu bisa. Kalian bisa menuliskan hal yang menjadi inspirasi dari B.J. Habibie. Silakan kalian tulis apa ya? Setengah halaman minimal ya, setengah halaman buku. Jadi nanti selesai. Saya beri waktu sekitar 20 menit dari sekarang untuk membuat cerita inspirasi berdasarkan minat yang kamu suka. Apakah kamu berminat dengan B.J. Habibie, ataukah kamu berminat dengan seorang ibu, berminat dengan tenaga kesehatan, dan yang terakhir gampang. Iya. Ya, aku bisa masa pandemi. Silakan. Jangan lupa nanti saat mengerjakan ada yang memfoto ya, jadi nanti ada dokumennya ketika kamu sedang mengerjakan ini grupnya Marcella, Niken, dan salah satu lagi Dian. Marcella dan Dian, nah bisa saling foto. Ya, Bu. Selfie saya. Ya, sekarang saya berwaktu 20 menit untuk mengerjakan. Ya, Bu. Oke. Siap. Ayo. Ya, ini yang pembelajaran melalui WA. Saya kirim gambarnya biar nanti langsung bisa mengerjakan. Silahkan yang belajar melalui WA Group untuk mengerjakan tugas atau aktivitas belajar yang keempat tentang menulis cerita inspirasi berdasarkan gambar. Nanti kalian pilih, itu ada 4 gambar, kalian pilih sesuai dengan minat dan kesukaan kalian untuk memilih apakah B.J. Habibie sebagai inspirasi, ibu sebagai inspirasi, atau tenaga kesehatan sebagai inspirasi, atau sekolah di masa pandemi. Silakan kalian tulis di buku catatan, maaf di buku tugas, minimal buku ya, maksimal ya seberapapun saya terima. Tapi waktu menit dari sekarang. Terima kasih. Sama-sama. Ya.
Selesai, Bu.
Cek, sudah selesai apa belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Bagi yang belum, break sebentar. Kita akan melakukan yang namanya KSE yang ketiga. Bisa dilihat? Oke, semuanya fokus dulu ke Apa ini? Ya. anak. Ya, guys. Baik, kita lanjutkan. Nah, pembelajarannya belum selesai. Bagi yang belum selesai, semuanya berhenti dulu dari aktivitas. Kita akan melakukan namanya KSE yang ketiga, yaitu kompetensi sosial emosional yang ketiga. Kita akan melakukan beberapa gerakan. Namanya gerakan stop. Stop itu adalah akronim. Akronim itu sama dengan singkatan. Ya, kita akan melakukan gerakan stop, yaitu berhenti dulu sebentar, kemudian duduknya dirilekskan, kemudian tarik nafas lewat hidung, keluarkannya lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung, mulut. Nah, setelah itu kalian mengamati sekitar kalian, mungkin bisa melihat dulu ke halaman, ke jendela, kemana, ke kaki, ke camilan mungkin yang ada di depanmu. Setelah kamu puas mengamati, lanjutkan kerjaan tadi. Nah, itu namanya stop KSE. Stop ini bisa kalian lakukan ketika kalian sedang belajar, jadi sedang mengerjakan tugas, misalnya kamu berhenti dulu sebentar, tarik nafas, mungkin ada sekitar 3, 4, 5 kali, keluarkan lewat hidung, diulangi lagi, sampai kamu lebih nyaman, lebih rileks, kemudian setelah itu, kamu amati sekitar kamu, setelah diamati, nanti baru bisa melanjutkan pekerjaan. Jadi untuk membunuh rasa bosan, untuk refreshing, untuk apa namanya ya, untuk biar tidak monoton, kalian bisa melakukan kegiatan ini namanya stop. Kalau misalnya kalian nanti kalau misalnya di sekolah nih ya mau maju gitu, deg-degan kan rasanya, apalagi kalau materinya belum paham. Nah biasanya nervous. Nah nervous ini bisa dikurangi dengan stop. Berhenti, tarik nafas, amati, lanjutkan. Tarik nafas, itu. Seperti itu ya, untuk Kak saya. Silahkan kalian lanjutkan untuk kegiatan kita. Apakah sudah selesai semua? Sudah. Oke. Udah, nanti tinggal di-upload di link yang nanti akan saya berikan kepada kalian. Kemudian ini sudah sampai pada akhir pembelajaran. Sebelum kita akhiri, saya akan memberikan refleksi terlebih dahulu kepada kalian. Ibu. Anak-anakku kelas 9, kita sampai kepada refleksi. Apa itu refleksi? Ya, kita bertanya kepada diri kita sendiri apa yang kita dapatkan hari ini. Coba dilihat di tampilan, terlihat ya? Ya. Tulislah nomor sesuai dengan perasaanmu setelah mengikuti pelajaran hari ini. Kalau nomor 1 berarti kamu happy, bahagia, senang, puas dengan pelajaran. Kemudian yang nomor 2 itu hanya ya biasa aja Bu, agak bahagia tapi sedikit itu. Terus yang nomor 3 itu agak bingung. Kemudian nomor 4 itu gagal, kacau, dan nomor 5 tidak bisa sama sekali, panik dan pusing. Nah kalian bisa tuliskan di chatroom kalian merasakan nomor berapa untuk refleksi kalian belajar hari ini. Silahkan. Daripada nasi ngeres, intinya ngomong. Ada foto ya. Ini gambar M. Sendiri. Jadi foto. Untuk yang di WA bisa
Untuk yang di WA bisa menuliskan di kolom chat di WA grup rasa nomor berapa, 1, 2, 3, 4, atau 5. Tuh refleksi yang pertama, kemudian kita masuk ke refleksi yang kedua. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Menulis teks inspirasi. Apa yang kalian kuasai hari ini? Mampu menulis teks. Ya, menulis teks. Kemudian mengenal yang namanya KSE tadi ya. Ya, kompetensi sosial dan emosi. Jadi hari ini kamu sedang warnanya apa gitu kelihatan. Kemudian kamu sudah menuliskan cita-cita kamu. Kemudian kamu sudah melakukan teknik stop. Kemudian yang keempat adalah bagian yang belum kalian kuasai. Ada apa tidak yang belum dikuasai? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Oke, silahkan nanti kalian kembali ke Google Classroom ya. Nanti di Google Classroom kalian mengupload tugas yang tadi di link tugas. Nih saya buatkan linknya. Difotokan, Bu. Difoto ya. Sama orangnya, Bu. Tugas menulis teks cerita inspiratif. Nah, nanti kalian lampirkan di sini, fotokan kegiatan dan hasil belajar. Jadi nanti ada beberapa yang dikirim. Jadi ada yang beberapa yang dikirim. Yang pertama tugasnya jelas, kemudian yang kedua ketika kamu sedang belajar dikirim fotonya, kemudian satu lagi kamu sedang memegang hasil pekerjaanmu. Bisa seperti itu. Nanti kalau tidak bisa dikirim ke link mana? Ke link ke Japri saja juga tidak ke WA kalau misalnya ada kendala. Ke WA boleh, Bu. Ke WA boleh, tapi di Japri ya. Ya, kemudian pembelajaran hari ini saya akan memberikan door prize kepada kalian berupa apa ya? Berupa door prize. Siapakah yang mendapatkan door prize hari ini? Prize-nya adalah pulsa senilai 10K. Saya berikan kepada kelompoknya, bukan kelompok, apa tadi, kelasnya, siapa tadi yang paling rajin? Siapa yang paling bertanya tadi? Ke grupnya Marcella ya. Marcella, nanti kamu bisa kirim nomor HP kamu yang aktif. Nanti Bu Guru akan kirim pulsa Rp10.000 atas partisipasi kamu hari ini yang rajin dalam menjawab dan paling aktif hari ini. Untuk yang lainnya tetap semangat karena besok lagi pasti masih ada lagi door prize buat kalian semua. Kemudian pembelajaran hari ini kita sudah selesai menulis teks cerita inspirasi, kemudian langkah-langkah yang sudah kalian ikuti dan hasilnya nanti akan dikirim ke grup Classroom atau ke WA. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Silakan banknya bisa dibuka. Alhamdulillah rabbil alamin.
Ya, terima kasih untuk partisipasi dari kalian. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan tetap semangat belajar untuk persiapan tryout yang akan datang. Semangat belajar, tetap sehat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap di rumah saja, kemudian istirahat yang cukup, beribadah, dan melakukan aktivitas di rumah. Salam sehat dan bahagia. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muridnya telur. Terima kasih, bisa live group, bisa diklik itu yang berwarna merah. Ya Bu, terima kasih. Bye bye ya.